Di tengah kehidupan masyarakat, kesenian tradisional masih bertahan sebagai bagian penting dari warisan budaya. Salah satunya adalah jaranan kuda kepang atau yang dikenal juga dengan sebutan kuda lumping. Kesenian yang berasal dari Jawa dan menyebar hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Menurut penuturan pelaku seni, jaranan awalnya muncul sebagai media penyebaran agama melalui budaya. Namun seiring berjalannya waktu, tarian ini juga dipenuhi dengan kisah-kisah mistis seperti kesurupan hingga atraksi-atraksi ekstrim yang dipercaya hanya ilusi belaka. Itu kalau asal usulnya itu sebenarnya semua dibilang dari Jawa semua. Orang Jawa sana ceritanya kan ada dulu, makanya dibilang kalau istilahnya orang apa itu menyiarkan agama melalui budaya kita kan ada, cuma kan dulu nggak ada cerita ada mabuk ada apa kan itu. Nah, itulah asal usulnya itu juga. Kalau tarian ini kita dari Jawa semua. Dalam pementasan jaranan, jumlah penari tidak selalu sama. Bisa 4, 5, 6, bahkan 8 orang, tergantung formasi yang dibutuhkan. Setiap gerakan diiringi musik gamelan yang menghentak, menambah nuansa magis pertunjukan. Bisa 4 Kak, bisa 4, bisa 3. Ya kan kalau kita ngambil 7, bisa 7 Kak, bisa 8. Kalau 7 kita bisa membentuk formasi, ibaratnya angka apa gitulah, ibaratnya kita kalau E kan bisa, kalau 7 bisa bentuk huruf E, Y, nah itulah makanya kita ya 1 nggak bisa, yang jelas 4, 5, 6, 8. Sanggar Tunas Mekarsari, kesenian ini menjadi wadah bagi generasi muda. Sanggar ini berdiri di Batang Kuis dan baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang pertama. Tujuannya sederhana, untuk mengumpulkan anak-anak dan remaja agar tidak terjerumus ke pergaulan negatif seperti geng motor maupun narkoba. Dengan kesenian, mereka diarahkan untuk menyalurkan energi positif sekaligus melestarikan budaya. 1 tahun ini kami ulang tahun. Pas 1 tahun ini kami ulang tahun Sanggar Tunas Mekarsari. Kami dari Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis. Selain kuda kepang, pertunjukan juga menghadirkan berbagai elemen pendukung. Ada barongan, kreasi baru yang dulunya hanya menggunakan caplokan buaya. Ada pula reog yang ditampilkan bila lokasi pertunjukan cukup luas. Semua itu merupakan bentuk pengembangan seni Jawa yang diwariskan turun-temurun. Ini kan kreasi baru. Nah, kalau dulu kita pakai caplokan buaya. Nah, sekarang kita dari Jawa itulah pengembangnya semua. Jadi kita di sini meneruskanlah dari Jawa itu. Ada anggota
Dalam pertunjukan jaranan, sebenarnya tidak ada larangan yang mengikat. Hanya saja, beberapa atraksi ekstrim seperti memakan kaca atau benda tajam kini tidak lagi diperbolehkan. Alasannya sederhana, demi keselamatan para pemain, sekaligus untuk penghormatan pada alam dan roh penjaga tanah tempat pertunjukan berlangsung. Kalau larangan itu kami nggak ada yang dilarang benarnya. Cuma sekarang kan istilahnya nggak dibolehkan. Takut sesuatu di dalam nyangkut apa itu sebenarnya kalau kaca itu kita makan semprong itu benarnya nggak dimakan. Hanya perasaan kita aja orang itu makan. Itu makanya dipakai kain jari itu habis langsung dikeluarkan. Sanggar Tunas Mekarsari hadir sebagai ruang bagi anak-anak dan remaja untuk berkumpul, menyalurkan minat mereka pada seni, dan menjauhi pergaulan negatif. Alih-alih terjerumus ke dunia geng motor atau narkoba, mereka diarahkan untuk mencintai budaya dan menjaga warisan leluhur. Itu kemauan sendiri, karena kita nggak pernah mengajak. Karena kalau kita mendirikan kesenian kayak gini, kita mengumpulkan anak-anak remaja supaya jangan sampai ikut-ikut geng motor, narkoba. Itu kami mendidik anak-anak ini seperti yang kayak gitu. Bagi para pelaku seni, jaranan bukan sekedar hiburan. Ia adalah tradisi nasional yang harus terus dijaga agar tidak hilang, apalagi diambil alih bangsa lain. Mereka tidak berbicara tentang generasi keberapa, tetapi tentang sebuah hobi dan kecintaan terhadap seni yang diwariskan dari leluhur. Mau turun-turunkan lah, dari dulu sampai sekarang kita ibarat menjaga kebudayaan kita. Jadi kami mau melestarikan kesenian Indonesia supaya nggak diakui sama luar negeri. Jangan sampai hilang lah kesenian kita. Tradisi ini tidak lepas dari ritual dan sesajian. Sebelum pentas, biasanya disiapkan bunga melati, kenanga, kantil, serta menyan, bahkan minyak duyung. Sesajian ini bukan sekedar simbol, melainkan bentuk permohonan izin kepada penjaga bumi agar pertunjukan berjalan lancar tanpa kendala maupun musibah. Karena kita di sini di daerah orang, jadi kita permisi sama yang jaga bumi. Jadi kalau orang Jawa, ini danyang kaki danyang. Jadi supaya anak-anak ini nanti mabuk, nggak ada kendala apa-apa. Ibaratnya masuknya enak, pulangnya pun enak, nggak ada bikin sakit, nggak bikin susah gitu.
Melalui Jaranan Kuda Kepang, Sanggar Tunas Mekarsari tidak hanya melestarikan tradisi Jawa, tetapi juga meneguhkan identitas budaya Indonesia.